Eh, Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita dalam keadaan iman Islam, istiqomah dalam ihsan kita. Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita berkumpul dalam majlis-majlis mulia, majlis yang Allah ridhai, majlis yang malaikat-malaikat berkumpul di dalamnya dan disebutkan nama-nama kita di sekeliling penghuni langit gitu. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita wajib mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antara nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat petunjuk hidayah, nikmat banyak sekali yang kadang kita lupa mensyukurinya, bahkan kadang naudzubillah mengkufurinya. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu ya, bertatap tidak bertatap ya, saling mendengarkan gitu ya, nasihat-nasihat, ifadah wal istifadah dalam majlis ini, dalam forum ini. Qadarullah ke minggu kemarin saya berhalangan hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih kasih saya amanah, masih kasih kita semua amanah untuk mampir ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Teman-temanku sekalian, kembali kita membahas kitab Bidayatul Hidayah. Bab Adabul Ghusli Minal Janabah. Masya Allah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa agama dengan sempurna, dengan sangat tersusun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku sempurnakan agama gitu. Jadi agama yang Nabi bawa, agama yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu setelah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda sempurnanya agama itu adalah syariatnya sudah tersusun dengan etika yang baik, dengan tata cara yang baik, dengan adab yang sempurna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak atau kama qala alaihi salatu wasallam, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka Masya Allah, lihat teman-temanku, dalam bab mandi aja ada adabnya gitu ya. Itu tanda bahwa agama itu sempurna dan penuh etika. Seandainya semua manusia mengikuti Islam yang sempurna, tentu tidak ada orang yang tersakiti dan disakiti di muka bumi ini. Karena minimnya adab, minimnya pengetahuan tentang sunnah, banyak sekali orang yang mempergunakan lisannya, otaknya, pikirannya, hatinya, tangannya, anggota tubuhnya untuk menyakiti orang lain. Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan bersikap, tidak ada satupun hati yang tersakiti oleh lisan Nabi, tidak ada satupun tangan ataupun badan yang terzolimi oleh jawarih atau anggota tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Jadi itulah junjungan tinggi, contoh terbaik bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan akhlak yang sempurna. Nah, kenapa Nabi bisa sesempurna itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, langsung diserap, langsung diamalkan. Karena Al-Quran dahulu sebagai tuntunan. Nah, sekarang banyak sekali yang hanya menjadi tontonan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak orang ini tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Itu banyak sekali. Sekarang banyak juga orang-orang yang menyepelekan majelis-majelis ilmu, yang berkata itulah kuno, yang berkata itulah tidak asik, yang berkata itulah orang tua gitu ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena kebalikannya keadaan sekarang. Tontonannya menjadi tuntunan. Dan banyak sekali sekarang orang-orang itu yang berpakaiannya tidak sopan, bahkan tidak sangat manusiawi. Kenapa? Karena menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Itulah salahnya teman-temanku sekalian. Maka pada kesempatan ini kembali kita mengkaji adab-adab atau etika-etika baik dalam agama Islam supaya kita tidak terjerumus dalam
apa yang Allah tidak sukai dalam bergejolaknya fitnah pada zaman sekarang ini gitu ya. Nah, maka teman-temanku sekalian, nikmat luar biasa pada malam ini, pada kesempatan ini kita diperkumpulkan dalam majelis ini dalam keadaan Allah ridho, amin ya rabbal alamin. Rasul SAW bangga kepada kita, amin ya rabbal alamin. Nah, demi menyempurnakan nikmat tersebut, mari kita mengkaji adab-adab atau etika-etika dalam agama Islam, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Yang kemarin sudah dibahas itu mengenai wudu, juga ada lagi mengenai bahkan istinja dan sebagainya. Sekarang masuk kepada bab mandi gitu. Kok mandi ada adabnya sih? Ya itulah buktinya sempurna agama kita. Mandi juga ada adabnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ila an qala fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudhil ina ila al muqtasali wa ghasil yadaka awalan. Kalau kita, kata musannif, kalau kita janabah atau kita ihtilam atau kita mendekati perkara-perkara yang wajib mandi, itu hadas besar, haid, janabah, ihtilam atau hubungan suami istri gitu, maka kita wajib mandi. Nah, mandinya dengan niat tentu nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari min jami'il badani an apa? Anil janabah, anil haidi, anil nifasi, anil wiladati, terserah lillahi ta'ala gitu. Dibaca niatnya ketika awal kita meletakkan air ke tubuh kita. Nah, awalnya musannif ajarkan wagsil yadaka awalan salasan. Yang pertama adalah cuci tangan dulu 3 kali. Jadi ada urutannya teman-teman, gak langsung jebur-jebur aja. Kecuali kalau teman-teman mandi sucinya di kolam renang, atau di kolam ikan, atau di sungai. Itu mah tinggal jeblus aja, namanya ingimas. Gak usah mana yang lebih awal, gak usah mana yang diakhirkan, langsung semuanya jeblus. Dan itu walaupun sebentar, suci mensucikan meskipun kita tidak wudhu itu kalau kita ingimas atau kita menyelam. Nah ini gambarannya kita nggak nyelam nih, kita betul-betul mandi pakai misalkan air keran ataupun air shower gitu. Yang pertama, cuci tangan 3 kali teman-teman, cuci tangan 3 kali. Yang kedua, wa azil ma ala yadika min qadarin, ala badadanika. Nah jadi sebelum kita mandi itu, kita hilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, baik dengan istinja ataupun dibasuh. Ini yang sering lupa nih teman-teman nih, sering lupa banget ya. Saya kalau di majlis saya suka bahas ini, jangan sampai ada lipatan-lipatan yang kelewat ketika mandi suci. Karena perempuan itu banyak lipatannya ya, di farji, ada juga yang mungkin di perutnya, mungkin lapisan mohon maaf, bujalnya itu ada kotoran. Nah, itu disunahkan dibersihkan dulu. Semua kotoran-kotoran yang dianggap babnya itu bab zahir, maka wajib disalurkan airnya gitu. Seperti telinga. Telinga itu ada bab zahir, ada bab batin. Bab zahir itu adalah yang nampak ketika dilihat oleh mata. Itu emang mata kita nggak bisa lihat, mata orang maksudnya. Terlihatlah mana bagian yang terlihat dan mana bagian yang gelap. Yang terlihat dihitung bab zahir, yang gelap dihitung bab bab batin. Begitupun lubang hidung, begitupun lubang mulut, begitupun lubang farji ya. Jadi zahir itu apa yang terlihat oleh kasat mata, batin itu yang tidak terlihat. Nah, sebelum mandi teman-teman, sebelum mandi itu kita disunahkan menghilangkan dulu kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Atau nih kaki-kaki yang jempolnya pada hitam nih, lihat dulu. Nah, itu dihilangkan dulu sebelum mandi tuh. Karena air nggak akan masuk ke dalam situ, kotoran situ gitu ya. Nah, maka pertama itu adalah cuci tangan 3 kali. Kemudian lagi menghilangkan kotoran, apa kotorannya, istinja kah, di perut kah, di kaki kah, dimanapun kotorannya dihilangkan. Kemudian watawaddo kama sabaqo fi wudu'ika lis-sholati ma'ajami da'awati wal adkar. Kemudian kita wudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, dan dibaca doa-doa yang tadi dipelajari dalam zikir-zikir doa itu. Apa diantaranya? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidzulamatika yawma taswaddu wujuhu a'daika
yang udah dibahas kemarin atau bulan-bulan lalu dalam bab wudu dipakai dan diamalkan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu Allahumma dhillini tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluh. Dibaca semua teman-teman, gak akan rugi. Semua anggota tubuh wudhu kita itu dibaca doa, insya Allah menjadi sebab giron muhajalina. Giron muhajalina itu apa? Giron muhajalina itu adalah terlihat cahaya di muka dan di tangan di padang mahsyar nanti, sehingga Nabi SAW mudah mencari kita karena terlihat cahayanya gitu. Ya, maka watawaddo kama sabaqo. Nah, kemudian setelah kita istinja itu, kita wudhu sebagaimana wudhu kita mau sholat sama. Wa akhir ghusla qadamaika kaila yadi ulma'u. Kemudian basuh kaki sama aja. Fa idza faragta mina wudu fasubbal ma ala shikkikal aiman. Kemudian beres kita wudu nih. Wudunya sama kan kayak misalkan kita mau sholat, istinja, wudu. Habis itu kita basuh bagian tubuh sebelah kanan dulu. Jadi dibagi dua tubuh kita itu kan, ada kanan ada kiri. Yang pertama basuh bagian tubuh kita bagian kanan depan dan bagian kanan belakang. Itu bedanya kita sama mayit apa? Kalau mayit itu depan kanan kiri depan gitu. Dan sama kalau kita itu depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Itu apa namanya? Tata caranya. Jadi sebelah kanan dulu, depan belakang, sebelah kiri lalu depan belakang. Habis itu sambil niat wa antina wiyan raf'al janabah ala syikikal aisar. Sambil di situ niat, aku niat mengangkat hadas besar dari seluruh badanku ini dari janabah atau haid atau nifas atau wilayah yang tadi saya sebutkan. Lillahi ta'ala. Nggak pakai lillahi ta'ala juga nggak apa-apa karena niat itu pasti digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bagian kanan itu baru kepala. Summa ala ra'sika salasan. Kemudian kepalanya dibasuh 3 kali. Inna tahta kulli sya'ratin janabah. Di setiap bawah rambut itu jenabah. Jadi perhatikan rambut itu, perhatikan air betul-betul masuk ke dalam tubuh kita, ke rambut kah, ke kuku kah, ke semuanya, karena semuanya dihitung janabah gitu, karena semuanya dihitung janabah ya. Nah, kemudian basuh kepala. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara. Nah, kemudian digosok sedikit tuh teman-teman di bagian depan, bagian belakang. Kemudian wa khallil sya'ra rasika wa ausilil ma ila ma'atifil badan wa manabiti sya'ar ma khaffa minhu wa ma kathufa. Nah, ada tipe rambut yang tebal, ada tipe rambut yang tipis. Yang tebal tuh gimana? Yang tebal tuh kira-kira rambut air susah masuk ke dalamnya, cuman tetap kalau mandi wajib memasukkan air ke dalam rambut gitu, sekalipun rambutnya tebal. Atau yang punya jenggotnya tebal nih, kalau wudhu boleh nggak dibasuh jenggotnya karena terlalu tebal gitu kan, cuman di bagian luarnya aja boleh. Tapi kalau mandi wajib membasuh semua rambut yang ada dalam tubuh kita, jenggot kah, kumis kah, jambang kah, rambut kah, wajib dibasuh ketika mandi suci gitu. Kemudian lagi tadi saya ceritakan wajib atau namanya sunnah memperhatikan ma'atif. Ma'atif itu apa? Lipatan-lipatan nih yang gendut atau kakaknya atau ibunya atau antum sekalian yang gendut atau yang punya lipatan itu perhatikan ketika wudhu ya. Bagian perut, bagian ketiak, mohon maaf, bagian paha, bagian apa lagi? Bagian leher. Nah, itu jangan sampai air nggak masuk ke dalamnya tuh, harus diperhatikan. Wahdar antama sadakaroka ba'dal wudu fa in asabatul yada fa'idil wudu. Nah, jadi kan tadi kan sebelum itu tuh sebelum mandi itu kita udah istinja dan sudah wudu ya. Nah, kata musannif usahakan selama mandi itu kita nggak nyentuh lagi farji kita atau kemaluan supaya wudunya tidak batal. Tapi bagaimana kalau wudunya batal? Ya nggak apa-apa, wudu lagi aja. Ini cuma anjuran untuk dawamu hifdzil wudu, untuk senantiasa menjaga atau memelihara wudu. Wal fardhu min jumlah dzalika an-niyah wasti'abul badani bil ghusli. Nah, niat mandi atau fardu mandi itu hanya 2. Yang pertama niat yang tadi saya sebutkan, lalu meratakan air ke seluruh badan. Itulah cara 2 rukun untuk mandi suci. Wa minal wudu ghuslul wajhi wal yadayn ma'al mirfaqain wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslul rijlaini ma'al ka'bayn marrah maninya wa tartib.
Wa ma adahu sunanun muakkadatun fadluha katsir wa thawabuha jazil. Wal mutahawin biha khasir bal huwa bi aslil faraid mukhatirun fa innan nawafil jawabiril fardhu. Nah, ini teman-teman harus pahami ya. Jangan kita menyepelekan hal-hal yang sunnah. Jangan. Sampai ngomong kayak gini, biarin, kan sunnah, yang penting mah mandi. Ya betul, tapi kalau kita nggak mengamalkan sunnah, apa yang mau kita amalkan? Gitu. Apa yang bikin kita lebih lebih daripada orang lain? Apa? Kalau kita ngabalin sunnah, sedangkan sunnah itu adalah penambal pada perkara yang wajib. Jadi kalau kita banyak perkara wajibnya lalai, perkara wajibnya tidak sempurna, nah itu disempurnakannya pakai apa? Pakai yang sunnah-sunnah itu, pakai siwaknya kita, pakai mandinya kita ikutin Nabi, nah itu menambah ibadah-ibadah wajib kita gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ribet mandi aja ada adabnya, ribet apa namanya tuh, harus begini harus begitu mengikuti sunnah, kan sunnah nggak apa-apa. Iya memang sunnah, siapa wajib, memang sunnah. Cuman kalau kita nggak ngamalin sunnah, nggak menjaga sunnah, malu. Bukankah artis-artis Korea itu kita ikutin hidupnya? Kita ikutin fashionnya. Kita ikutin cara bicaranya. Na'udzubillah. Kenapa Nabi SAW yang sudah terang-terangan ngasih cara, tapi kita nggak ikutin. Yang sudah terang-terangan ngasih benefitnya, ngasih fadilahnya, tapi kita tinggalin. Kenapa mereka yang nggak ada jaminannya kita ikutin? Na'udzubillah, itu yang harus kita perbaiki. Ya, itu harus kita terus imani bahwa apapun yang datang dari Nabi, menurut kita sepele, bagi Nabi itu besar. Menurut kita itu gampang, makan, udahlah duduk aja, berdiri aja, duduklah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu memang mudah bagi kita, tapi bagi Nabi SAW itu suatu hal yang menyakitkan. Apalagi Nabi SAW itu yang tadi saya sebutkan, hidupnya penuh dengan adab, hidupnya penuh dengan tata krama, hidupnya penuh dengan etika gitu ya. Jadi apa yang tadi kita pelajari masalah mandi, itu tolong untuk dipraktekkan tanpa berpikir, ini kan sunnah, memang sunnah. Siapa nggak ada yang bilang aja memang sunnah. Nah, tapi jadilah sebaik-baiknya umat Nabi SAW yang senantiasa menjaga amal-amal ibadah Nabi SAW gitu. Ya, selesai bab mandi. Tadi kita juga bahas tentang niatnya, tentang tata caranya gitu ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, Alhamdulillah itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir jazakumullah khair. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Nah, kita diskusi aja teman-teman ya. Barangkali ada yang mau mau lebih paham untuk menyampaikan bab mandi atau belum tahu cara mandi, nggak apa-apa. Kita diskusi aja di sini gitu. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada yang mau bertanya silahkan. Atau ada saudaranya masih belum bisa, tolong diajarkan gitu ya. Mandinya nggak sah, sehingga ibadahnya juga nggak sah gitu. Itu sangat penyesalan yang luar biasa pastinya gitu. Maka ayah, mumpung kita dalam satu majelis dan pembahasan saya juga memang tidak mau terlalu banyak, takutnya juga tidak sesuai atau terlalu kebanyakan. Jadi saya maunya perbab-perbab aja gitu. Ustazah, selama ini saya kalau mandi besar haid itu selalu langsung basuhi seluruh tubuh dengan air. Itu gimana ya Ustazah? Jadi selama ini mandi saya nggak sah. Kak, Kakak Fitria, yang tadi saya bahas tata cara itu bukan mengenai sah atau tidaknya, ya. Rukun mandi itu hanya dua. Rukun mandi hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Hanya dua. Bagaimanapun cara mengalirkannya, mandinya sah. Mau kiri dulu, mau kanan dulu, mau ngejebur, mau setetes-tetes mandinya sah. Yang tadi saya bahas hanya cara sunnahnya saja, cara utamanya, cara afdoliyahnya gitu maksud saya. Tapi kalau misalkan kakak mandinya langsung sekaligus apa namanya tuh
nggak dengan seperti tadi saya bilang mandinya sah nggak, mandinya sah saja gitu. Cuman mungkin pahalanya pahala wajib saja, nggak ada bonusnya, nggak ada cashbacknya. Tapi kalau kita ngamalin dengan sunnah-sunnah ini, nanti pahala mandi ada, pahala sunnah ada. Ibaratnya kita dapat bonus gitu dalam mandi kita. Jadi mandi itu seperti rutinitas, seperti hal biasa, cuma ada ladang pahalanya gitu. Jadi jangan mau rugi teman-teman. Semua yang kita lakuin itu berpikir ini ada ladang pahalanya atau enggak gitu. Sehingga nggak sia-sia teman-teman. Nggak sia-sia gitu. Mandi semua orang juga mandi kok. Orang kafir aja mandi gitu kan. Bedanya kita sama orang kafir mandinya apa? Kita mandinya dapat pahala, orang kafir nggak ada pahalanya. Sekalipun mereka lebih bersih, lebih wangi, sabunnya lebih baik, airnya lebih jernih. Tapi nggak akan ada ladang pahala di sisi Allah kalau tidak dengan syariat gitu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang rukun mandi yang 2. Nah, saya juga ajarkan, saya sampaikan mengenai kesunahannya. Jadi kalau Kakak Fitria mandinya asal, maksudnya mandinya selama ini cuma jebar-jebur aja, tidak sesuai dengan aturan tadi, hukum mandinya sah saja, sah gitu. Cuman saran saya supaya bisa lebih banyak pahalanya, ikutilah bagaimana cara Nabi SAW berwudu, mandi gitu ya, gitu. Ada lagi Kak Wila binti Ahmad. Ustazah Afwan, biasanya 7 bulanan saat hamil itu, Afwan sama-sama. Biasanya saat tadi, biasanya 7 bulanan saat hamil itu ada adatnya buat mandi-mandi, dan mandinya itu memakai air bacaan burdah, masya Allah, dan airnya dicampur dengan bunga. Apakah diperbolehkan mandi dengan cara seperti itu? Uh, Kalau mandinya ayat dibaca aja kan ayatnya ya. Kalau dibaca aja nggak apa-apa. Dibaca aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kitabnya dihancurin tuh boleh. Ya. Kalau dibaca aja nggak apa-apa. Mandi barokahan dengan burdah. Masya Allah ya, saya baru tahu kalau dengan burdah. Yang saya tahu cuma didoain aja, doain kayak Al-Fatihah itu sama orang-orang tua gitu. Boleh aja Kak, silahkan. Lagi hamil barokahnya burdah. Semoga anaknya jadi kekasih Nabi SAW. Semoga anaknya jadi pejuang Islam. Semoga anaknya soleh ataupun soleha. Amin. Kakak Siti. Ustazah, kalau pas mandi setelah haid sedang tidak bisa berdiri. Kalau misalkan mandinya sambil duduk, pas lirin air ke seluruh tubuh itu bagaimana Ustazah? Syukron. Kalau nggak bisa berdiri, duduk nggak apa-apa. Caranya apapun, mau duduk, mau berdiri, mau tiduran juga nggak apa-apa. Asalkan dipastikan airnya semuanya nyampe. Nah, biasanya kalau duduk itu kan lipatan-lipatannya lebih banyak ya. Misalkan perutnya yang gendut gitu kan. Atau misalkan pahanya yang gendut, kalau duduk tuh berlipat. Nah, itu berarti harus lebih diperhatikan. Biasanya kalau saya nih, kan dalam kitab musannif nggak bilang pakai sabun ya. Bukan berarti kita nggak pakai sabun, tetap aja pakai. Tapi biasanya saya itu, kalau saya ya, menjalankan dulu sunnah-sunnah ini semuanya, baru mandi pakai sabun. Setelah niat, setelah bersih secara syariat, baru kita bersih secara hisan atau maknawi pakai sabun, sampo, dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalkan kita ngejebur di kolam mah langsung sabunnya bisa gitu langsung. Gitu. Emang paling enak itu mandi suci berenang Kak. Masuk, cuman gerakin badan, ibaratnya 3 detik aja bangun bisa langsung sholat tuh. Meskipun kita itu karena meskipun kita ragu ini air bakal nyampe ke semua lipatan tubuh atau enggak gitu. Cuman emang udah begitu aja, kalau menyelam itu 1 kali masuk gerakan tubuh, bangun takbir sholat langsung boleh langsung gitu ya. Itu kalau kita mandi di kolam renang gitu. Atau saya nggak punya kolam renang di rumah, cuman baknya gede, boleh di bak. Atau saya nggak punya kolam renang, cuman ada sungai di depan rumah, silahkan. Itu lebih enak tuh mandi kayak gitu. Lagi yang mau berdiskusi, Nah, Ustazah, Nabila mau nanya. Nabila, boleh. kuku kaki jempolnya itu masuk ke kulit gitu kan, Ustazah? Mm-mm. Itu kalau mandi wajib itu harus sampai masuk ke kulit itu juga ya nggak sih, Ustazah? Nah, sini saya lihat ke santri-santri itu kuku itu sebenarnya semakin panjang maka daging itu akan mengikuti gitu. Jadi kalau kuku kita dipendekin itu, kalau saya ya yang saya lihat beberapa orang tuh, karena saya suka sidak santri kalau belajar. Lihat, sebenarnya kalau kukunya pendek
daging juga nggak bakal ketutupin Kak, gitu. Jadi kalau kuku kita dibiarin panjang, nanti lama-lama dagingnya naik menutupi kuku. Jadi kalau kita lebih sering mengguntingnya, lebih sering digunting, kiri kanannya itu udah tidak ada lagi hitam-hitam, itu nanti dengan sendirinya kulit kita itu akan ke bawah. Maksudnya dagingnya nggak bakal menutupi kuku gitu. Nah, asalkan sering karena pojokan kaki itu sebenarnya nih ya, ada pendapat ulama yang bilang nggak apa-apa kalau itu memang hasil tubuh daging, maksudnya kayak daki gitulah, hasil tubuh sendiri gitu. Memang keluarnya kayak gitu. Kecuali kalau tanah. Nah, pertanyaan saya apakah kita bisa bedakan mana yang tanah dan mana yang daki gitu kan susah kita bedakannya. Jadi kalau saya ke santri dan ke saya pribadi pun kalau lihat di kakinya itu kiri kanan jempol ada hitam-hitam, itu memang tidak sah masuk wudunya. Harus langsung dibersihin gitu. Karena otomatis air tersendat, Kak, nggak masuk ke bawah kuku itu. Gitu ya. Jadi coba dilihat dulu nih jempol masing-masing tuh dilihat gitu ya. Nah, lihat apakah ada yang hitamnya atau enggak. Kalau ada, dicongkel, dibersihin sampai kita ngerasa air bisa masuk ke dalam jempol itu. Sayangkan kita sholat, sayang kita mandi, tapi pahala sholatnya nggak sah gitu. Sebab wudunya atau mandinya nggak sah. Naudzubillah. Ya gitu. Ada lagi? Paham kan Nabila? Mafhum? Ini Nabila tuh udah potong kuku terus Ustazah. Tapi memang Mm-mm. tumbuhnya itu ke dalam kuku Ustazah. Oh gitu. Tapi ada kotorannya nggak Kak? Kotorannya sih kayaknya enggak ya Ustazah. Kayaknya enggak sih. Hmm. Hmm. Aman. Hmm, 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 hmm. Sebelah kanan Asalkan enggak. Sebelah kiri asalkan bersih nggak ada kotoran, asalkan bersih nggak ada kotoran, air itu sebenarnya masuk ke tempat dimanapun ada celah gitu. Menurut saya maksimalkan potong kukunya. Kalau memang sudah tidak bisa nggak apa-apa, asalkan bersih nggak ada kotoran gitu. Mm-mm. Kak Fitria, saya pernah dengar katanya kalau lupa niat di awal terus kita udah pakai sabun dibersihkan dahulu kemudian kita niat atau gimana Ustazah? Oke gini. Tadi yang saya bilang bahwa rukun mandi itu kan mengalirkan air ke semua badan. Dan syarat masuknya air itu tidak boleh ada mawani di atas tubuh kita. Mawani itu apa? Mawani itu adalah perkara yang menghalangi masuknya air. Sama seperti wudhu. Wudhu juga kan nggak boleh ada perkara di atas kulit kita yang merubah air. Sekarang kalau kita udah sabunan, artinya di badan kita ada sabun, ada sampo. Ketika air masuk itu bukan air bersih, artinya sudah tercampur sabun sampo. Jadi mau niatnya di awal ataupun di akhir bebas, asalkan dalam kondisi di atas kulit kita tidak ada benda lain yang menghalangi masuknya air gitu. Seperti tato, itu nggak sah wudhunya tuh, nggak sah mandinya. Atau kutek, atau cat, atau lagi akne pet. Nah, itu sering tuh saya kayak gitu kalau pakai akne pet, aduh lupa nih tadi sholat gitu ya, terpaksa wudhunya ulangin lagi. Ataupun make up yang masih nempel di muka kita, wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah. Mau niatnya di awal, mau niatnya di akhir, untuk mandi itu adalah sah saja gitu, asalkan tidak ada benda apapun di atas kulit kita gitu. Mafhum Kak Fitri ya? Oke, lanjut ke Relita. Afwan Ustazah, Afwan. Kalau misal mandi biasa dulu dengan sabun, baru setelah cuci dan melaksanakan adab-adab itu bagian bahasa apakah boleh? Boleh saja, Kak. Bagaimanapun. Tapi kalau saya sih adab-adab itu di awal, baru disabun di akhir. Tapi kalau kakaknya mau dibalik, silahkan. Nggak apa-apa. Yang penting adab yang pertama itu istinja, cuci tangan, wudhu gitu. Kalau mau dibalik nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya lebih afdol, lebih ahsan, adab-adab dulu baru pakai sabun gitu. Ustazah Afwan Karini, pertanyaannya agak nyehoy. Apa tuh nyehoy? Misal ya, setelah HB, tapi tidak mengeluarkan apapun dan langsung mandi setelahnya. Tapi beberapa jam kemudian keluar cairan, jadi harus mandi lagi apa gimana? Pertanyaan Karini ini pernah ditanya sama majelis saya yang offline. Tapi saya bingung, gimana ya? Karena saya belum mengalaminya, karena betul ya menikah itu setengahnya ilmu. Jadi yang saya bingung, apakah gimana ya? Apakah cairan itu
air mani atau bukan gitu. Karena saya juga nggak paham bagaimana gitu. Kan caranya ada 3 tuh Kak. Apa gimana ya? Tanda air sperma itu ada 3. Yang pertama baunya seperti adonan atau teksturnya gitu. Yang ketiga nikmat ketika dikeluarkan. Yang ketiga itu muncrat ketika keluar. Tadafuk indah khuruji. Ada 3 syaratnya. Dan ini kalau keluarnya tanpa 3 atau tanpa salah satu daripada syarat itu, maka berarti bukan air mani. Bukan air mani. Jadi air mani itu kalau ada salah satu daripada syaratnya, itu dihitung air mani. Sekarang pertanyaan saya dibalikin lagi. Karini ketika keluarnya itu ada 3 tanda ini atau enggak? Dan apakah mengenal atau tidak bagaimana bentuk sperma? Kalau tidak sesuai dengan yang biasanya atau tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka hukumnya tidak wajib mandi lagi gitu. Mungkin itu air madhi atau air banyak lah ya kalau perempuan itu. Ya, tapi ini kayaknya memang kebanyakan ragu kayak gini. Soalnya saya beberapa kali dapat pertanyaan kayak gini, bingung juga saya kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin kita harus memahami bagaimana air sperma dan rasanya dan apa tadi yang nikmat ataupun muncratnya kita harus pahami. Kalau salah satu daripada tanda itu ada maka itu air sperma. Kalau enggak ya kita nggak wajib mandi lagi gitu. Gitu Karini. Karini paham? Gitu. Ada lagi? Atau barangkali belum terlalu difahami, silahkan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin masih ada yang belum jelas? Oh iya, Kong Karini. Cukup mungkin ya. Mungkin cukup Ustazah. Sepertinya sudah nggak ada. Oke. Saya boleh jelasin lagi, itu ada apa lagi? Saya boleh jelasin beda mandi wiladah dan nifas. Wiladah dan nifas. Ini tuh biasanya satu Kak, satu langsung. Karena biasanya jarang orang dari wiladah nggak langsung nifas. Tapi ada juga sih yang habis wiladah nggak langsung nifas tuh ada. Cuma biasa jarang gitu, biasanya langsung. Ya udah mandinya niat 2. Aku niat mandi janabah. Janabah itu kan termasuk umum ya. Jadi kalau pengen lebih khusus, aku niat mandi besar dari hadas besar wiladah dan nifas gitu. Kalau mau diumumkan dari hadas besar janabah yaitu wiladah dan nifas itu boleh saja gitu. Biasanya kayak gitu sih langsung wiladah dan nifas gitu niat mandi sucinya. Kalau nyambung ke haid berarti dan haid gitu. Kawila Wila binti Ahmad ya, paham Kawila? Hmm. Mandinya setelah nifas berarti ya Ustazah. Iya, mandinya setelah nifas. Betul. Karena wiladah itu nyambung biasanya langsung haid, langsung nifas. Mm-mm. Tamam, syukron afwan wa iyyakum. Dan mungkin teman-teman cukup di situ pembahasan kita pada malam ini. Semoga manfaat, semoga teman-teman semua bisa sampaikan lagi ini ilmu sama semua orang, sama teman, adik, kakak, orang tua, ibu ataupun apa namanya sahabat. Sampaikan lagi ilmu penting ini karena jangan sampai ini ada di berakhir di teman-teman ya. Ya, sampai berakhir di teman-teman disampaikan lagi dakwahnya. Semoga bisa jadi sebab Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan wa ya qadimal ihsan wa ya daiman ni'am wa ya katsira jud.
ويا واسع العطاء ويا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خير. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن ونخاف ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك بعد ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبول وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من عذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك من سعادك منه من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين وأنت مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ومن وسلف الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.